Selamat berjumpa kembali. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke neraca lajur, ya, membuat neraca lajur. Yang lalu di video yang sebelumnya adalah neraca saldo. Oke, ya, ini langkah-langkahnya ya. Nah, pertama kita panggil kembali file yang berisi neraca saldo kemarin, jadi melanjutkan, ya. Nah, sekarang langkah pertama adalah di sini dikatakan menambah lembar baru, sheet baru. Tekan Shift F11. Kemudian sheet baru itu diganti menjadi neraca lajur, ya. Tekan Shift F11 boleh, tanda plus ini juga boleh sebenarnya. Shift F11. Lalu dia keluarnya sheet 1, sheet 2, sheet 3 atau sheet berapa tidak jadi masalah, yang penting dia lembar yang kosong. Kita geser ke belakang lah ya biar urutannya ngikutin. Kan neraca lajur setelah neraca saldo, ya. Ini kita ganti namanya, klik kanan, ini rename ya, neraca underscore lajur, enter. Kemudian kita lihat lagi langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita mengetik kolom-kolom dari neraca lajurnya. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ya, mungkin ini kurang jelas, tapi di file PDF-nya jelas banget ya. Tinggal diperbesar. Oke, ketik. Bapak pakai mengcopy aja biar cepat untuk menghemat durasi videonya. Nah, karena kolom A, kolom B itu lebarnya tidak terlalu besar, akibatnya ini kelihatan kayak terpotong nih. Ya, nomor perkiraan, dan seterusnya. Mungkin untuk jelasnya boleh Bapak perlebar. Tuh ya, nomor perkiraan, nama perkiraan ya. Itu seperti itu. Ya. Neraca NS ini neraca saldo belum disesuaikan, neraca saldo penyesuaian dan seterusnya, ini ada debit kreditnya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat nomor perkiraan, nama perkiraan dengan cara mengcopy, ya, mengcopy dari lembar neraca saldo. Ini dia. Ini di blok dari A5 sampai B25. Tekan Ctrl C, ya, cantik C, sampai dia kesemutan. Ke neraca lajur, ini ke A7. Ctrl V, paste, Ctrl V, paste. Atau dari sini juga boleh sebenarnya. Tuh. Ya, ini mau dilebarin boleh. Ya, nah. Kemudian langkah berikutnya, nih kita merapikan tabelnya. Ya, kita ketengahkan judulnya. Ya, ketengahkan judulnya. Ya, A1 sampai L3 ya. Di blok dari A1 sampai L3. Nah, ini dia. Ctrl 1, alignment horizontalnya diisi dengan center across selection, lalu oke. Tuh, dia udah ke tengah. Kemudian berikutnya merapikan judul kolom, ini ada 3 perintahnya. Ini nih. Nomor perkiraan dulu di blok A5 sampai A6. Tekan Ctrl 1, alignment horizontalnya center, vertikalnya center, wrap tag, merge cell. Ya, masih ingat kan ya di pelajaran yang lalu-lalu yang udah lama, wrap tag itu melipatkan, merge cell ini menggabungkan. Tuh. Kalau dirasa pelipatannya nggak bagus, mau dilebarin boleh, ya, mau ditinggiin juga, ini ditarik sebenarnya bisa. Untuk nama perkiraan sama B5 sampai B6, Ctrl 1, center, wrap tag, merge cell, oke. Ya. Kemudian untuk ini kolom-kolom angkanya nanti
di blok dari C5 sampai L6 ya. Ini C5 sampai L6. CTRL1 alignment center across selection. Oke. Ya. Kemudian ini bolehlah dilebarin biar bisa sekaligus ngelebarin dan lebar kolomnya sama. Ngebloknya di sini nih, di judul kolomnya nih, di judul apa C ini ya, di judul kolom, betul judul kolom ini kita blok. Kunjuknya tengahnya ya, kemudian ini ditarik aja tuh ya. Selanjutnya kita kasih garis ini di blok sampai baris 30. Setelah di blok ya, nih A5 sampai L30. Kemudian CTRL1 border outline inside. Oke. Tuh, jadi. Kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan rumus. Wah, ini rumusnya banyak nih. Ini rumus. Ini rumus nomor 1 ini nanti kita nggak pakai nggak pakai rumus ya, tapi pakai mengcopy tadi kan ya. Ini ya nomor 1 udah lewat jadinya. Jadi kita langsung ke rumus nomor 2. Nih. Ya, ini artinya ambillah data dari sel C5 dari lembar neraca saldo. Jadi dari lembar neraca saldo dari sel C5. Jadi angka ini nanti akan diambil, akan masuk ke sini, ke neraca lajur, ke sini nih. Karena rumusnya kan nanti ditulis di sini. Ya. Nah, jadi sama dengan neraca saldo. Nih, sel C5 diklik, enter. Ya, Bapak ulang ya. Tekan sama dengan, klik neraca saldo, klik C5, enter. Nah, ini keambil datanya ya. Kemudian data ini di copy dulu ke D7 ke kanan, lalu setelah itu di copy ke bawah. Jadi ini di copy dulu ke kanan. Copy ke kanan gampang, ini ditarik aja. Atau mau CTRL-C, CTRL-V boleh ya. Atau ditarik juga boleh ya, ditarik aja nih ujungnya. Ya, kemudian di copy ke bawah, berarti ini di blok ke bawah. Copy ke bawah itu CTRL-D, D dokter. Atau boleh juga pakai tarik. Ya, ini di blok ke kanan, lalu ditarik ke bawah. Ya, seperti itu. Kemudian untuk neraca saldo penyesuaian ya. Nih di sel E7 rumusnya ini C34 dari neraca saldo sama dengan neraca saldo C34. Ini dia. Enter. Ya, ini sekali lagi nih diulang, sama dengan klik neraca saldo, klik C34, tuh rumusnya langsung jadi nih, enter. Copy ke kanan, kemudian copy ke bawah, tarik aja. Ya. Kemudian neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nih berarti C63 nih. Ya, nih sesuai nih C63. Sama dengan klik neraca saldo, klik C63, lalu enter. Copy ke kanan, lalu copy ke bawah. Ya, nah kemudian bagian laba rugi. Ya. I7. Nih I7, ini rumusnya nih. Bapak copy aja. Jadi ini, atau mungkin Bapak copy dulu baru Bapak jelaskan.
perbesar dulu biar jelas. A7 itu ini nomor perkiraan. Ya, kalau kita lihat nomor perkiraan itu terbagi menjadi dua. Nomor perkiraan neraca itu dari kas ini sampai dengan Pri Petuan Jaya. Kemudian perkiraan itu perkiraan untuk neraca. Perkiraan yang satunya lagi adalah perkiraan laba rugi. Ini dari pendapatan sampai dengan beban. Jadi kalau kita lihat batasnya di 40.000, ya, di 40.000. Kalau seandainya perkiraan tersebut adalah perkiraan neraca berarti yang ini nih. Biar enak menjelaskannya, Bapak kasih warna. Nih, ini perkiraan neraca. Ini yang ini yang nggak ada warnanya ini, ya. Ini perkiraan laba rugi. Jadi dia dibagi dua. Jadi angka neraca saldo yang sudah disesuaikan ini pun nanti memindahkannya berdasarkan hal tersebut. Kalau untuk yang ini segini nih, ya, ini Bapak kuningin juga. Nih, ini nanti masuknya ke neraca nih, ke neraca. Sedangkan yang di bawah ini angka ini masuknya ke laba rugi, ya, ke sini nih, ke laba rugi, ya. Nah, jadi untuk mengetahui dia masuknya ke neraca atau ke laba rugi, kita periksa nomor perkiraannya. Batasnya di 40.000, ya. Jadi rumus ini kalau kita lihat tuh ada angka 40.000. Kalau A7 nih nomor perkiraannya angkanya lebih besar dari 40.000, ya. Kalau lebih besar dari 40.000 berarti ini yang bawah nih, ya, adalah milik laba rugi, ya. Maka angka itu diambil, ya, diambil. Debit masuk ke debit, kredit masuk ke kredit. Jadi kalau di atas 40.000, angka di debit ini diambil dengan cara menuliskan selnya, yaitu G7. Tapi kalau seandainya tidak di atas 40.000, tidak di atas sama dengan 40.000, itu punya neraca. Karena punya neraca, tidak diambil. Sebagai tanda tidak diambil, kolom debitnya itu kita isi dengan angka 0. Ya, ini maksud rumusnya begitu. Ya, masih ingat kan tentang if? Ini kondisi untuk mengambil keputusan. Kalau benar, dia selalu ngambil yang dekat. Kalau salah, dia ngambil yang jauh. Jadi, kalau benar nomor perkiraannya di atas 40.000, ambillah angka yang ada di G7. Kalau bukan atau salah tidak di atas 40.000, angka di G7 itu tidak diambil, melainkan kolom debit diisi dengan angka 0. Ya. Ini kita enter. Ya, ini isinya angka 0 kan, karena ini kan punya neraca, ya, di bawah 40.000. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, itu lihat, ya. Nah, nih. Ini di atas 40.000 itu nomor perkiraannya diambil. Ya. Tuh, ya. Itu karena dia rumusnya Pak kopiannya tidak ada apa? Tidak ada garisnya, jadi nggak ada garis, terpaksa Bapak tambahin garis. Garis ini juga bisa sih nambah garis. Tuh, ya, udah jadi ya. Nah, kalau nanti garisnya hilang, terakhir aja lah baru Bapak tambahin garis. Nah, kemudian yang kredit. Di sel J7. Ini J7 ya. Copy dulu. Ini penjelasannya sama kayak tadi, hanya sekarang yang diambil kreditnya. Ya, kalau nomor perkiraannya di atas 40.000, ya, berarti punya kolom laba rugi, kreditnya diambil nih. Nih H7. Tapi kalau tidak diisi dengan angka 0, ya, dia otomatis. Ini kan di bagian atas ini kelompok neraca ini, makanya dia keluarnya angka 0. Copy ke bawah. Tuh, ya. Ini karena pakai copy, garisnya hilang. Kalau kamu pakai ngetik, nggak bakal. Biarin nanti terakhir aja baru dirapikan.
Kemudian yang neraca. Ini yang neraca ini. Nah, yang neraca ini kebalikannya nih rumusnya. Ya. Kalau nomor perkiraannya A7 itu nomor perkiraannya di atas 40.000 ya. Di atas 40.000 ini nggak ada sama dengan Pak. Nggak apa-apa karena kebetulan ini 40.000-nya kan nggak ada ya. Kalau ada yang sama dengannya harus diikut sertakan. Kalau di atas 40.000 berarti perkiraan itu milik laba rugi. Karena milik laba rugi, maka kolom neraca itu diisi dengan angka 0. Tapi kalau tidak di atas 40.000, berarti di bawah 40.000, data itu milik kolom neraca. Data itu diambil. Ya, dalam hal ini yang diambil nih karena ini kolom debit, yang diambil ya debit lagi, yaitu apa? G7. Ya, lalu enter. Copy ke bawah. Nah, jadi kalau kamu lihat nih, debitnya kan ini neraca saldo yang sudah disesuaikan, yang debitnya ini ada data yang Bapak kuningin ini data milik neraca, ada data milik laba rugi. Lihat, yang laba rugi itu masuk ke laba rugi nih, tuh, ya. Yang neraca masuk ke neraca, jadi dipisah. Ya, ini yang kredit. Ya, sama aja ini. Hanya kalau tadi G7, sekarang yang diambil apa? H7. Jadi kalau di atas 40.000, maka tidak diambil. Ya, kalau enggak ya diambil ya kreditnya. Oke. Biar sama dengan ini ya, ini pakai sama dengan aja lah. Ini kurang sama dengan ini. Ini juga kurang sama dengan. Ini Bapak tekan F2 tadi untuk memunculkan rumusnya. Ini copy ulang sekalian. Ya, karena 40.000 itu kan termasuk bagian dari laba rugi. Ini catatannya Bapak betulin. Oke, ini garisnya dibetulkan, di blok. Ya. Kemudian berikutnya adalah totalnya nih. Total di sini nih. Di C28. Ya, ini C28 ini rumusnya. Totallah angka yang terletak di daerah C7 sampai C27. Ini C7 sampai C27. Nah, ini di copy ke kanan sampai ujung. Ya, sampai ujung. Nah, setelah sampai ujung, berikutnya kita mencari laba. Ya. Ini Bapak tahan supaya neranginnya enak. Sebentar. Munculkan data yang akan ditahan. Ini Bapak taruh di C7, jadi menahannya di C7. Jadi nanti dua baris ini, baris 5 dan baris 6 ini tidak hilang. Kolom A dan kolom B ini nggak hilang, karena Bapak taruhnya di sini. Ya. View, Prispen. Ya. Karena di sini dua kolom, dua baris nggak hilang, dua kolom nggak hilang. Ini Bapak ke bawah nih, lihat. Tuh, dua baris nggak hilang. Nah, dua kolom nggak hilang. Oh, ini garisnya juga belum nih. Oh, akibat dari mengcopy tadi. Ya, belakangan lah kita rapikan. Ya. Ini kita lihat. Kalau
kok dari laba rugi, kalau kolom kreditnya lebih besar, berarti laba. Labanya nanti tulis di sini. Tapi kalau kolom kredit ini angkanya lebih kecil, atau yang debitnya itu lebih besar dari angka yang kreditnya, berarti rugi. Kalau rugi nanti selisihnya tulis di sini, ruginya tulis di sini. Kalau laba, tulis di sini. Kalau laba itu adalah debit kurang kredit. Selisih dari itu disebut laba, taruh di sini. Kalau rugi adalah debit dikurang kredit. Jadi terbalik, kalau tadi kan kredit kurang debit, kalau sekarang debit kurang kredit, ruginya taruh di sini. Ya, nah ini ada if-nya nih. Ini untuk yang cari laba ini. Tuh. J28. J28 itu kredit. Ini I ya, I28. I28 itu debit. Jadi kalau kreditnya lebih besar dari debitnya, tadi saya udah bilang kredit kalau lebih besar dari debit berarti laba. Labanya berapa? Labanya itu selisihnya, yaitu J28 dikurang I28. Ya. Tapi kalau seandainya J28 nggak lebih besar dari I28, berarti rugi. Ya, kalau rugi kan tulisnya di sebelahnya J29. Berarti nanti kalau rugi itu di I29 itu diisi angka 0 aja. Ya, ini enter. Tuh, labanya segini. Tapi di sini juga kita tetap masukkan rumusnya. Ya, tapi nanti dia keluarnya angka 0. Ini sengaja Bapak tulis huruf kecil supaya kamu tahu itu huruf I ya, karena kalau ditulis I besar banyak yang salah mengira itu angka 1, bahkan ada yang mengira huruf L. Ini rumus untuk kredit, untuk ruginya. Jadi kalau J28 ya, sebentar ya. Sebentar, kayaknya Bapak tadi waktu ngopinya nggak bener nih. Bapak nggak tekan CTRL-C. Ulang ya. Ini Bapak hapus dulu. Ulang ngopinya. Di blok CTRL-C. Baru copy ke sini CTRL-V. Nah, ini baru benar rumusnya. Kalau I28 ini I28. I itu berarti debit. Kalau debitnya lebih besar dari kreditnya, kalau debit lebih besar dari kredit, berarti rugi itu. Rugi itu selisihnya, ya. Itu I28 dikurang dengan J28. Tapi kalau laba, maka di sel ini diisi dengan angka 0. Tuh. Ya, nah kemudian ini di total nih, ya. Oh, ini dulu nih. Ya. Nah, kemudian biar datanya seimbang, balance ya. Ini rugi itu dimasukkan ke debit ya. Kalau laba itu dimasukkan ke kredit. Ya, caranya gampang, sama dengan kalau rugi itu dipindahkan ke debit nih. Yang berarti dari J28 ke J29, enter. Kalau laba masukkan ke kredit. Nah, ini ya rumusnya ya. Kemudian yang terakhir, ini di total. Harus balance nih. Nah, ya debit kredit sama, ini debit kreditnya sama. Sekarang kita kasih garis. Betulin. Oke. Kemudian kita rapikan. Ini kan angkanya ada yang ada pemisah ribuan, ada enggak, kita seragamkan. Ini nanti untuk yang kamu buat nggak usah dikuning-kuningin, ini Bapak kuning-kuningin karena untuk keperluan menjelaskan ya, nggak usah, nanti jelek kalau dicetaknya ya. Tuh ya, ini yang ada angkanya ini Bapak blok dari sini
sampai sini. Ini tanda begini, tanda kurang lebar, biarin aja dulu. Home, klik koma. Ya. Nah, kalau mau ada tanda pagar begini, di blok atasnya, dibesarin. Tuh. Ya, udah perbesar kembali. Kemudian ini kan masih ketahan ini. Kolom dan barisnya dinormalkan, view, freeze pane, unfreeze pane. Nah, ini udah normal tuh. Atau ini kuningnya dihilangin dah. Home. Ya, ini pakai no fill. Ini kalau mau ini yang diarsir, biar rapi. Masih abu-abu. Yang bawah juga sama. Oke, ini udah jadi neraca lajurnya. Ya, berikutnya adalah tinggal membuat laporan laba rugi, laporan neraca, dan seterusnya. Ya, nah, ini kita simpan. Ya, demikianlah tadi cara membuat neraca lajur. Ya, mohon maaf tadi catatannya ada pengkoreksian sedikit, tapi nanti yang dikirim ke kamu adalah yang sudah dikoreksi. Terima kasih.